got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sebuah topik mengenai Pancasila sebagai dasar negara, sejarah dan signifikansinya. Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar kepada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang. Setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama atau civic nasionalis. Proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan nasional. Langkah pertama ialah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945, beranggotakan 62 orang yang diketuai Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan didampingi 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangaso. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membahas konsep atau rancangan dasar negara. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, namun rumusan dasar negara belum disepakati. Padahal BPUPKI akan istirahat selama 1 bulan. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang atau yang biasa disebut Panitia 9. Panitia 9 yang dibentuk BPUPKI selanjutnya mengadakan sidang pada tanggal 22 Juni 1945 untuk melanjutkan pembahasan dasar negara yang diusulkan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut dicapai kesepakatan pembukaan hukum dasar yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, menurut pengakuan Hatta, ia kedatangan seorang perwira Angkatan Laut Jepang atau Kaibun atas permohonan Nishijama, asisten Laksamana Maeda, yang memberitahukan bahwa orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia bagian timur sangat keberatan dengan klausul Islam 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap sebagai diskriminasi. Jika ketujuh kata itu dimasukkan, maka mereka lebih suka di luar Republik Indonesia. Selanjutnya pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 menjelang dibukanya rapat PPKI, Hatta mendekati para tokoh Islam dan mendiskusikan tentang keberatan tersebut. Akhirnya disepakati tentang perubahan rumusan dasar negara, di mana pada sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mengenai pentingnya Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, Pancasila menjadi satu-satunya ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia yang mampu menyatukan segala perbedaan dari berbagai suku dan bangsa di Indonesia. Sebagai pedoman menjalankan kehidupan, sudah pasti semua masyarakat menerapkan nilai-nilai yang sama. Sebagai ideologi, Pancasila mengandung pemahaman untuk dapat menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.